Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansela Angelina dengan NIM 223051102 dari program studi Teknik Informatika semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek yang saya buat untuk menyelesaikan permasalahan dari studi kasus perusahaan startup yaitu Teknova, di mana perusahaan ini ingin membangun jaringan internet menggunakan router dan mikrotik. Untuk menyelesaikan permasalahannya, saya menggunakan dua pengujian konfigurasi jaringan, yaitu dengan menggunakan Cisco Packet Tracker dan juga menggunakan perangkat fisik seperti router, mikrotik, dan laptop. Berikut adalah topologi jaringan yang saya buat di Cisco Packet Tracker. Alasan mengapa saya menggunakan topologi jaringan ini salah satunya karena dengan Cisco ini kita dapat melakukan pengujian konfigurasi jaringan tanpa perlu perangkat fisik. Pada topologi jaringan yang saya buat ini terdapat 3 LAN, yaitu ada LAN karyawan, LAN tamu, dan LAN server. Ketiganya ini dipisahkan menggunakan router dan switch untuk mempermudah dalam pengelolaan jaringan dan penerapan kebijakan QoS-nya. Di mana untuk konfigurasinya, terdapat bandwidth-nya itu 100 Mbps. Di mana untuk LAN karyawan itu dia mendapatkan 60 Mbps, LAN tamu 30 Mbps, dan LAN server adalah 10 Mbps. Di sini ada switch LAN tamu. LAN tamu ini untuk konfigurasi hotspot, di mana nanti kita dapat mengelola akses tamu dengan login menggunakan username dan password. Di sini terdapat dua perangkat, yaitu atau dua tamu, yaitu tamu Dian dan tamu Sela. Dan untuk LAN tamu, IP-nya 192.168.20.5/24. Kemudian di sini ada switch PT untuk LAN karyawan, di mana LAN karyawan ini digunakan untuk koneksi PPPoE, memastikan bahwa setiap karyawan mendapat koneksi yang terkelola dengan aman. Di sini terdapat dua, yaitu ada karyawan Dian dan karyawan Sela. Untuk LAN karyawan, di sini IP-nya itu adalah 192.168.10.5/24. Di sini juga untuk switch PT atau LAN servernya, dia terkoneksi dengan server PT, dan LAN server ini membutuhkan access point, juga ada wireless and device-nya. Dan untuk LAN servernya adalah 192.168.30.5/24. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konfigurasi-konfigurasinya di mikrotik Winbox. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk Winbox mikrotiknya. Pertama-tama pastinya kita harus koneksi dulu ya ke mikrotiknya. Nah, selanjutnya ini saya sudah masuk. Nah, di sini pertama-tama untuk mempermudahkan dalam melakukan konfigurasinya, saya di sini mengubah dulu untuk Ether 1, 2, 3, dan 4 itu menggunakan yaitu Ether 1 untuk internet, Ether 2 itu adalah LAN karyawan, Ether 3 itu adalah LAN tamu, dan Ether 4-nya adalah LAN server. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dasar. Untuk melakukan konfigurasi dasar, kita mulai dari melakukan DHCP client-nya. Di mana untuk mengaktifkan DHCP client ini, kita pilih interface yang terhubung ke internet, yaitu di sini adalah Ether 1 internet. Mengapa kita melakukan DHCP client ini? Itu agar kita mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian kita konfigurasi IP address-nya. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat IP address yang secara otomatis ditambahkan, yaitu dari Ether 1 yang tadi kita sudah melakukan DHCP client. Kemudian di sini kita tambahkan lagi IP uniknya untuk LAN karyawan, tamu, dan server. Di sini untuk IP yang saya tambahkan yaitu 192.168.10.5/24 untuk LAN karyawan. Untuk LAN tamu yaitu 20.5 dan untuk LAN server itu 30.5. Nah, selanjutnya dari konfigurasi dasar itu kita juga perlu melakukan konfigurasi NAT-nya. Untuk chain-nya itu adalah SRC NAT atau Source NAT yang dapat mengubah alamat IP sumber dari paket yang keluar jaringan lokal ke jaringan luar, yaitu internet. Kemudian di sini untuk out interface-nya kita menggunakan Ether 1 internet, di mana lalu lintas yang keluarnya itu hanya melalui Ether 1 internet saja. Kemudian di konfigurasi NAT ini juga pada bagian action kita pilih masquerade
Kenapa demikian? Itu karena kita menggunakan jenis NAT-nya itu dinamis. Kemudian yang tak kalah penting, kita juga harus melakukan konfigurasi gateway internet di IP routers untuk mengatur jalur lalu lintas jaringan, khususnya dalam menentukan bagaimana paket data mencapai internet. Langkah pertama untuk konfigurasi hotspot itu, kita melakukan hotspot stop. Di hotspot stop ini, kita fokusnya adalah pada pengelolaan dan pengendalian akses jaringan internet yang aman dengan memungkinkan administrator untuk memberikan akses internet kepada tamu dengan cara terkontrol. Jadi untuk hotspot ini kita lakukan hanya untuk LAN tamu saja. Di sini untuk hotspot stopnya, langkah pertamanya kita memilih hotspot interface untuk LAN tamu. Nah, jika hotspotnya berhasil, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di hotspot juga kita akan menambahkan user profile. User profile ini digunakan untuk pengelolaan akses dan pengalaman pengguna di jaringan, sehingga manajemen jaringan menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok penggunanya. Di sini untuk user profile-nya, saya menambahkan user profile dengan nama Dian Sela, dengan idle timeout-nya none. Kemudian di sini ada rate limit-nya itu sebesar 30 Mbps. Kemudian setelah tadi kita menambahkan user profiles, kita sekarang menambahkan usernya. Penambahan user ini dapat membuat tamu menggunakan internet tanpa mengakses sumber daya internet yang sensitif, di mana setiap tamu yang login melalui hotspot akan tercatat dalam lognya. Nah, di sini terdapat dua tamu, yaitu tamu Dian dan tamu Sela, dengan profil yang tadi sudah kita buat, yaitu dengan nama Dian Sela. Maka untuk konfigurasi hotspot ini telah selesai dilakukan. Nanti kita akan melakukan pengujiannya itu dengan username dan password yang telah dibuat di user ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi PPPoE untuk karyawan. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menambahkan konfigurasi PPPoE untuk servernya, di mana kita menentukan interface server PPPoE yang akan berjalan, yaitu LAN karyawan. Kemudian untuk service name-nya itu saya menambahkannya karyawan PPPoE. Nah, di sini kita akan membuat profils untuk pengguna atau karyawan yang menggunakan PPPoE-nya ini. Nah, di sini untuk profilsnya itu saya mengisikan untuk generalnya itu dengan nama Dian Sela, local address-nya itu sesuai dengan IP address yang telah ditambahkan, kemudian remote address-nya itu karyawan full. Ini nanti akan saya jelaskan juga bagaimana untuk membuat karyawan full-nya. Nah, kemudian untuk protokolnya di PPPP profil ini, kita centang default semua saja. Sedangkan untuk limitnya, kita isi rate limitnya itu sebesar 12 Mbps per 12 Mbps. Mengapa demikian? Karena dari 60 Mbps yang dibagikan ke LAN karyawan ini dibagi menjadi 5, yang menghasilkan sebesar 12 Mbps. Untuk only one-nya itu kita nokan saja. Untuk IV full-nya, nah, nanti kita masuk ke menu IV, lalu pilih full. Nanti di situ kita akan membuat full untuk karyawannya. Nah, di sini terdapat nama karyawan full dengan address-nya itu 192.168.10.5 sampai 192.168.10.10. Dengan expol-nya adalah none saja. Kemudian kita okekan, akan terdapat data sebagai berikut. Kita akan membuat atau menambahkan secret yang memungkinkan autentikasi yang aman dan pengelolaan pengguna yang efisien, memastikan bahwa setiap karyawan yang terhubung ke jaringan mendapatkan akses yang diatur dan terkontrol sesuai dengan kebijakan dari perusahaan Teknovanya. Nah, di sini pertama saya menambahkan secret, yaitu untuk karyawan bernama Dian, dengan passwordnya itu adalah Dian789. Untuk servisnya kita pilih PPPoE karena ini koneksi untuk PPPoE-nya. Kemudian di sini profilnya itu kita masukkan Dian Sela yang tadi sesuai dengan yang tadi sudah kita buat di profiles. Kita masukkan saja Dian Sela. Kemudian kita apply dan oke, maka akan terdapat secrets untuk karyawan Dian. Selanjutnya di sini untuk karyawan Sela kita lakukan hal yang sama dengan password yang berbeda, dan nama username itu adalah Sela dengan passwordnya Sela789, servisnya adalah PPPoE, kemudian untuk profilnya yang telah kita buat tadi di profile, yaitu Dian Sela, kita apply dan oke, maka akan terdapat dua secret untuk karyawan Dian dan karyawan Sela.
Nah, untuk konfigurasi PPPoE-nya itu sudah selesai, kita sudah melakukan konfigurasi untuk karyawannya. Selanjutnya kita nanti akan melakukan konfigurasi QoS-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi QoS, kita akan menambahkannya di Simple QA. Nah, di Simple QA ini pertama kita tambahkan karyawan. Jadi nanti kita akan menambahkan 3 QA, yaitu dari karyawan, tamu, dan server. Untuk karyawan itu kita targetnya sesuai dengan target dari IP address-nya itu 192.168.10.5. Dengan target upload-nya itu adalah 12 Mbps dan target download-nya itu adalah 12 Mbps. Nah, kemudian kita lakukan yang sama untuk server dan juga tamunya, tapi membedakannya adalah untuk Simple QA server itu adalah 30.5, sedangkan untuk tamu itu 20.5, dan untuk upload max limit-nya tuh kalau untuk server dia itu 2 Mbps, sedangkan untuk yang tamu upload max limit-nya itu dia 6 Mbps dan download max-nya itu 6 Mbps. Nah, di sini untuk uji koneksi internetnya, pengujiannya saya melakukan pengujian yang dilakukan itu untuk memastikan bahwa setiap jaringan seperti LAN karyawan, LAN tamu, dan LAN servernya itu memiliki akses yang benar ke internet. Nah, di sini saya melakukan ping google.com, kemudian di sini sudah berhasil karena sudah ada jawaban TTTL. Artinya di sini koneksi internet berfungsi dengan baik. Nah, untuk uji login hotspot, tadi sudah kita tambahkan untuk DNS name-nya yaitu Dianet. Nah, nanti kita cari Dianet, maka akan muncul mikrotik dengan username dan password yang akan kita masukkan. Untuk hotspot ini kita menggunakan LAN tamu, di mana untuk username dan password-nya juga kita menggunakan username dan password dari tamu tersebut. Nah, untuk tamu yang saya masukkan itu adalah dengan nama tamunya itu Dian, dan untuk password-nya itu Dian123. Dan jika username dan password-nya berhasil dimasukkan, maka akan ada tampilan seperti ini. Ini artinya akses internet untuk tamu bernama Dian itu telah berhasil terkoneksi dengan baik. Kemudian di sini kita akan melakukan uji koneksi PPPoE di perangkat klien. Nah, di sini kita bisa masukkan username dan password. Nah, untuk PPPoE ini, kita ini melakukan koneksi PPPoE untuk karyawan. Jadi nanti kita masukkan username dan password-nya itu adalah username karyawan dan password karyawan tersebut. Nah, seperti yang sudah tadi dibuat, untuk karyawan itu ada 2 karyawan, yaitu ada karyawan Dian dan Sela. Saya memasukkan username dan password dari karyawan Dian. Untuk username-nya itu adalah Dian, untuk password-nya itu yang dimasukkan adalah Dian789. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini, di mana internetnya itu telah berhasil terkoneksi, dan di sini kita bisa mengeceknya juga di menu PPPP, kemudian masuk ke Active Connection. Nah, jika terkoneksi dengan benar, maka di sini akan muncul nama karyawan Dian yang melakukan koneksi ke internet menggunakan koneksi PPPoE. Selanjutnya, untuk pengujian QoS, yang tadi telah kita tambahkan di QA, yaitu di mana LAN karyawan itu limitnya adalah 12 Mbps dan LAN tamu itu 6 Mbps dan limit untuk server itu adalah 2 Mbps. Ini adalah hasil dari speed test untuk QoS LAN karyawan. Di mana LAN karyawan itu max limitnya dia adalah 12 Mbps untuk download dan uploadnya 12 Mbps. Nah, di sini untuk downloadnya itu sebesar 11,71 Mbps dan uploadnya 8,84 Mbps yang mendekati max limit dari LAN karyawan. Nah, kemudian ini adalah speed test hasil dari speed test untuk LAN tamunya, di mana LAN tamu ini dia itu terbagi untuk download itu 6, max limitnya itu 6 Mbps dan upload-nya itu sebesar 6 Mbps. Nah, di sini untuk download-nya itu dia mencapai 1,94 Mbps dan upload-nya mencapai 5,81 Mbps yang mendekati max limit dari LAN tamunya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait project yang saya buat, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dari studi kasus perusahaan startup, yaitu Teknova. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.